Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Berbahagia dan senang jiwa saya pada pagi dan siang hari ini bisa berkumpul dengan para pahlawan pendidikan yang punya semangat luar biasa. Semangat di tengah-tengah COVID yang membuat orang malah surut. Tapi ternyata kita lihat nih mata-mata ini melotot seperti ini. Saya dipelototi begini. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa mau menerkam ini. Kita tentunya duduk di sini tidak lain adalah untuk menimba pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman. Yang ujungnya yang antum buru sesungguhnya adalah metode. Yang antum buru itu sesungguhnya apa? Metode. Sehingga di saat kita berbicara tentang pengetahuan dan pengalaman, apa sih intinya pengetahuan dan pengalaman? Intinya adalah metode. Bagaimana pengetahuan dan pengalaman itu diamalkan, diimplementasikan. Antum punya ilmu satu perpustakaan, tapi tidak diamalkan, dosa hasilnya. Bukan manfaat, cuma dosa saja. Antum punya pengalaman yang sangat banyak, tapi pengalaman itu tidak dipraktekkan. Hasilnya juga cuma dosa saja. Karena membuang-buang sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, di saat kita berbicara tentang apa sih yang kita buru, yang kita buru adalah apa tadi? Metode. Itulah yang membuat seseorang jadi hebat. Yang membuat sebuah lembaga jadi hebat itu apa sih? Metode. Nah, berbicara soal pendidikan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sangat terkenal sekali, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini adalah metode yang disusun oleh seorang Yahudi yang bernama Benjamin Bloom. Sangat terkenal sekali, dan itulah yang diterapkan di negeri kita.
meningkat sampai ke perguruan tinggi. Di mana dalam taksonomi dulu aspek pendidikan atau ranah pendidikan itu ada 3. Aspek pendidikan menurut taksonomi dulu itu ada 3. Yang pertama adalah kognitif, yang artinya adalah otak. Yang kedua adalah afektif, yang artinya adalah emosi. Yang ketiga adalah psikomotorik. Yang artinya otot dan syaraf. Nah ini, jadi menurut Benjamin Bloom bahwa sesuatu yang dididik di dalam diri manusia itu apa sih? Ada 3. Yang dididik pertama adalah otaknya manusia, dididik, diajar. Kemudian setelah itu emosi, afektif. Yang ketiga adalah otot dan syaraf, di mana otak akan menghasilkan kecerdasan. Kemudian emosi akan menajamkan rasa, menajamkan perasaan. Kemudian psikomotorik dididik untuk terampil, memiliki skill, memiliki keterampilan. Nah, apakah taksonomi Bloom itu sudah lengkap? Jawabnya belum. Kenapa belum? Karena untuk jawab pertanyaan saya, mendidik iman itu di mana? Ranah pendidikan iman itu di mana di diri manusia? Apakah iman itu di otak manusia, sehingga otaklah yang beriman? Atau yang dididik adalah emosi, perasaan, sehingga yang beriman itu adalah emosi? Atau yang ketiga, otot dan syaraf yang beriman? Maka kita bilang belum. Maka wajar kalau nama taksonominya taksonomi belum, karena memang belum. Jadi kita bilang ada yang keempat yang belum masuk, aspek pendidikan yang keempat yang belum masuk. Apa itu? Fitrah. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Fitrah itu bahasa Indonesianya apa? Nurani. Di mana nurani itu melahirkan kecerdasan. Fitrah itu melahirkan kecerdasan. Sehingga atau kalau menasihati orang, kawan, jangan kejam dong, jangan sadis kayak begini, gunakan nuranimu. Ya betul. Antum yakin apa? Antum suka nasihati orang seperti itu atau tidak? Nah, ini salah, tidak suka. Artinya antum tidak mau menyentuh nurani orang, padahal itu paling efektif. Kalau mau menyadarkan orang itu, sadarkan apanya? Antum bayangkan seseorang marah kepada kawannya, kemudian dia mengusung golok, dia ingin bunuh kawannya itu. Maka dia berjumpa dengan kawan si A.
Hendak kemana kau bilang? Kata dia, aku akan bunuh Sisi. Kenapa? Bla 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 bla. Kurang ajar, layak dibunuh. Maka kawan kita ini memberi nasihat, biar lebih maksimal, Zat. Ya. Kawan kita yang berjumpa di tengah jalan itu pun menegur, kawan, kamu ini berpikir dong dengan nuranimu. Ingat, nanti kalau engkau sudah bunuh kawan kita itu, ingat ya, di sana itu ada istrinya, kemudian ada 5 anaknya, kemudian ada mertua lelaki, ada mertua perempuan, sehingga tanggungannya ada berapa? Ada 8 orang, 5 anak, 1 istri, 2 mertua. Tolong nanti kalau engkau selesai membunuhnya, engkau tanggung pendidikannya, kesejahteraannya, kebutuhan-kebutuhannya. Itu engkau perhatikan. Kawan, tegur. Ya, ingat saya belum mengumumkan pengumuman bahwa saya punya hadiah buat orang yang ngantuk dan tidur. Apa hadiahnya? Berdiri sampai pelajaran selesai. Saya umumkan sekarang walaupun pengumumannya terlambat. Sudah keburu ada korban. Itu pengumumannya seperti itu, saya umumkan. Lupa soalnya. Bahwa yang ngantuk apalagi tidur, saya kasih hadiah. Kita punya 3 pelajaran. Siapa yang ngantuk, siapa yang tidur, saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Berdiri. Sampai 1 pelajaran selesai. Ya, kembali lagi. Kira-kira setelah disentuh seperti itu, masih tetap akan membunuh? Dia tahu bahwa kejam sekali saya itu kalau sampai membunuh kawan ini. Akibatnya yang sengsara 8 orang lainnya. Ya atau tidak? Kejam sekali saya ini. Sadis sekali. Tersentuh atau tidak? Tersentuh. Maka kembali lagi dia letakkan goloknya. Gak jadi. Ini sentuhan yang dahsyat. Menyentuh orang itu menyentuh nuraninya. Kita kalau debat dengan otak orang, sulit menyadarkan orang dengan otaknya itu tidak mudah. Banyak orang yang ngeyel. Ini sudah tahu ini benar, membangkang. Itu banyak sekali. Dia punya banyak alasan yang dibuat-buat. Itu kalau yang diajak dialog otaknya. Kalau yang diajak dialog emosinya, tidak mempan. Dia emosional malah menantang-nantang. Ayo berantem aja. Apalagi kalau yang ditantangnya psikomotoriknya. Otot dan syarafnya akan adu otot. Ya atau tidak? Jadi yang harus disentuh apanya? Nurani. Bahasa Arabnya nurani apa? Fitrah. Jadi tolong dihafalkan ini. Nah, jadi antum lihat bahwa ada aspek pendidikan yang keempat, yaitu fitrah. Yang bahasa Indonesianya apa tadi? Nurani. Nah, ini dia yang kita mau fokus. Sehingga saya ingin membawa antum kepada sesuatu yang akan membuat perubahan besar di lembaga-lembaga pendidikan antum. Yaitu sistem kepengasuhan berbasis fitrah. Kita ingin kenalkan itu. Baiklah. Antum perhatikan bahwa
manusia itu memiliki dua pilihan. Jasad kasar ini, dari mulai kepala dengan otaknya, kemudian dada dengan jantungnya, organ-organ tubuh yang ada di dalam, tangan dan kaki, ini semua disebut jasad atau fisik atau tubuh. Ini adalah bagian kasar dari manusia. Tapi ingat, ada pilihan yang kedua, yaitu nyawa. Nyawa itu berkantor di mana? Di dalam jantung. Nyawa itu berkantor di dalam jantung, di mana dia mengendalikan tubuh itu melalui jantung. Sehingga jantung itu menjadi rajanya tubuh kita. Kenapa? Karena di dalam jantung itu berkantornya siapa? Nyawa. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Ini yang belum tahu. Ini yang Benyamin belum tahu. Maka kita ingin kasih tahu. Sehingga di saat kita itu baru menangkap satu saja kemampuan, yaitu afektif, emosi ada di dalam jiwa, tapi ternyata ada kekayaan yang lain. Ada kekayaan yang lain yang tidak diketahui oleh Benyamin belum. Ini di dalam nyawa atau jiwa itu ada 3 unsur kekuatan. Yang pertama adalah fitrah, yang kedua adalah akal fikiran, yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini sudah diketahui oleh Benyamin Bloom, maka masuk di sini. Ini afektif atau emosi, itulah hawa nafsu. Kemudian Benyamin Bloom memasukkan kognitif, tapi pengertiannya adalah otak. Padahal otak itu di bawah kendali. Yang mengendalikannya adalah akal fikiran. Akal fikiran itu ada di dalam jiwa. Jadi kalau antum ditanya, otak ada di mana? Apa jawab antum? Ada di kepala. Akal pikiran ada di mana? Apa jawab antum? Di dalam jantung, di dalam jiwa, di dalam nyawa. Sehingga di saat ada orang gila, yang hilang apanya? Apanya yang hilang? Otaknya, ya kan? Sehingga yang harus diobati apanya? Otaknya, iya kan gitu? Mengheningkan cipta atau gimana? Kok pakai melotot? Yang sakit apanya? Nah, itu dia yang mau kita pahami. Ini yang belum paham tuh di sini. Bahwa ternyata otak itu dikendalikan oleh akal pikiran. Makanya jangan heran ada fenomena namanya kesurupan. Kesurupan, apa sih yang terjadi pada kesurupan? Otak itu dikuasai oleh setan, oleh jin. Sehingga ngomong dia, tahu-tahu kok bahasanya bahasa Cina, bahasanya bahasa Inggris. Lo kapan belajarnya? Kok orang kesurupan ini bisa bahasa Cina, bisa bahasa
Perancis, ya setan yang menyurupi dia itu orang Cina atau orang Perancis atau orang Inggris. Menguasai otak. Ya kan? Nah itu fenomena orang kesurupan. Karena orang kesurupan hilang akal. Akalnya itu dilumpuhkan. Begitu juga kejadian hipnotis. Orang dihipnotis, otaknya tetap kerja, tapi akal pikirannya ditidurkan. Dilumpuhkan. Sehingga diatur-atur oleh orang yang menghipnotis dia. Otaknya diatur-atur. Melalui apa? Melalui telinganya. Lakukan ini, lakukan ini. Dia melakukan. Otaknya mengatur tubuh untuk melakukan. Perintahnya bukan dari akal pikiran, tapi dari orang yang menghipnotis dia. Bisa dipahami ya? Ini yang belum dipahami oleh belum. Nah, dari sini antum lihat ada berapa jadi kekuatan jiwa? Ada berapa kekuatan jiwa? Ada 3. Apa saja? Fitrah, akal pikiran, dan hawa nafsu. Hawa nafsu oleh Bloom sudah dimasukkan di sini. Ini hawa nafsu, afektif. Kemudian kognitif sempit, hanya otak saja. Karena ini kegagalan orang barat. Orang barat taunya bahwa kecerdasan adanya di mana? Di otak. Tidak. Otak itu seperti kalkulator, seperti laptop, seperti HP. Kalau tidak ada yang mengoperasikannya, tidak bekerja. Tidak bekerja. Sehingga harus ada yang mengaturnya, yang mengoperasikannya, yaitu akal pikiran. Akal pikiran adanya di mana? Di dalam jiwa. Sehingga kalau saya ulang lagi sekarang bertanya, otak ada di mana? Di kepala. Akal pikiran ada di mana? Di dalam jantung atau di dalam nyawa, di dalam dada. Itu jawaban yang benar. Sehingga di saat antum berkata berfikirlah, boleh antum bilang begini, boleh antum bilang berfikirlah begini. Dua-duanya benar. Kalau antum diajak berakallah, yang mana yang harus ditunjuk? Hati. Tidak ada hati. Hati itu tidak berfungsi. Hati itu kerjanya hanya organik saja. Jadi antum jangan membesar-besarkan hati. Salah. Jantung. Kolbun itu bahasa Indonesianya apa? Jantung, bukan hati. Buang kata hati. Salah. Ini yang harus kita rombak ini. Saya datang ke sini untuk memperbaiki kesalahan. Iya. Nah, antum lihat. Maka berikutnya, setelah antum paham ini, ada 3 unsur kekuatan, kita akan bahas satu persatu. Ini berbicara tentang kekuatan akal pikiran. Saya membahasnya. Hati-hati, nanti ada gelas. Ya. Antum lihat, yang pertama, saya membahasnya dari surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan janganlah engkau ikuti ma laysa laka bihi ilmun, yang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Engkau tidak berilmu, maka jangan bicara. Jangan mengikuti orang sampai berilmu dulu. Sehingga Al-Bukhari pun memberi judul apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus ada dulu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Jangan ikut-ikutan.
Kalau mau mengikuti orang, ikuti ilmunya, bukan orangnya. Karena orang bisa salah, bisa benar. Tapi ilmu selalu benar. Ilmu itu selalu benar. Sehingga kalau kita mau mengikuti, yang kita ikuti apanya? Ilmunya, bukan orangnya. Kita tidak boleh fanatik kepada orang, tapi kita fanatik kepada ilmu. Kita fanatik kepada kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah. Kita fanatik. Tapi kepada orang kita tidak boleh fanatik. Karena orang itu bisa salah, bisa lupa. Iya atau tidak? Bisa salah, bisa benar. Ya, sepakat atau tidak? Sekali lagi, sepakat atau tidak? Masya Allah, ini semangat yang luar biasa ini. Semangat COVID. Ya, semangat COVID ini. Orang pada lumpuh karena COVID, antum malah semangat karena COVID. Iya atau tidak? Insya Allah. Nah, antum lihat di sini. Allah sebutkan 3 alat belajar. 3 alat belajar. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ini alat belajar. Kita belajar dengan cara mendengar. Wal basara, pandangan mata. Alat belajar. Kita membaca dengan mata. Ya atau tidak? Kita melihat, mengambil pengalaman, mencontoh, mengambil suri tauladan dengan apa? Dengan melihat. Kemudian wal fuad, fuad itu artinya akal pikiran. Jamaknya afidah. Satunya fuad, jamaknya afidah. Yaitu akal pikiran. Akal pikiran itulah alat belajar yang sesungguhnya. Otak itu hanya alat. Otak ini hanya alat. Otak begitu dikubur manusia, otaknya ikut hancur atau tidak? Akal pikirannya hancur? Kenapa tidak? Karena ada bersama nyawa. Kan orang mati itu artinya nyawa dicabut. Nyawanya tetap hidup. Yang mati apanya? Jasadnya. Nah, otak itu masuk di jasad. Sehingga ikut hancur bersama hancurnya jasad. Jadi otak bisa hancur, tapi akal pikiran tidak bisa hancur. Kenapa? Karena bersama jiwa, bersama nyawa. Ya, bisa disepakati? Saya ingin melangkah sedikit-sedikit. Saya tidak akan naik ke tangga berikutnya sampai tangga yang pertama kita lewati. Sepakat dulu baru naik. Sepakat dulu baru naik. Iya atau tidak? Sepakat atau tidak? Nah, jadi 3 alat ini adalah 3 alat belajar. Jadi Ustadz, boleh atau tidak saya berdagang menggunakan telinga, dengan mata, dengan akal pikiran? Boleh, tapi itu tugas sampingan. Utamanya adalah belajar. Manusia itu datang ke dunia untuk belajar. Disuruh fasiru fil ardi. Kamu berjalanlah di muka bumi ini. Pemburu, perhatikan. Disuruh perhatikan. Akibatul mukadzibin. Bagaimana tuh akibat yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan kebenaran? Kita ambil pengalaman. Kita ambil pengetahuan. Dengan apa? Dengan mendengar, dengan melihat, dengan akal pikiran. Kita menangkap pelajaran. Menangkap pengalaman. Ya atau tidak? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketiga-tiganya tentang ilmu akan ditanya. Di mana ditanya? Di mana ditanya? Kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungjawaban kita tentang ilmu. Di mana akan ditanya? Di mana? Di mana di akhirat? Di padang mahsyar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan lan tazula
qadama 'abdin hatta yus'ala khamsa wa arba'ah. Khamsa. Khamsa am arba'ah? Am khamsa. ايش الخامس؟ خلاص هذه الرابع. Empat itu, jadi akan ditanya tentang empat. Tentang empat. UTIH, umur atau usia. T, tubuh. I, ilmu, ini yang kita bahas. Yang kemudian H, harta. Keempat-empatnya amanah. Yang kelima apa? Masa muda masuk di tubuh. Di tubuh. Tubuh bisa muda, bisa tua. Jadi antum lihat, ini amanah. Setiap orang punya ini. Setiap orang dibekali empat ini oleh Allah. Tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali. Tubuh, U dulu. Utih, UTIH, utih. Umur. Setiap orang hidup dengan dimensi umur. Umurnya habis, mati. Ya kan? Kemudian T. Apa T tadi? Tubuh. Orang tubuhnya masih berfungsi, hidup. Begitu fungsi tubuhnya hilang, mati. Selesai amanahnya. I, ilmu. Orang hidup harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, manusia seperti binatang. Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah ilmunya. Sehingga kalau antum mau kursus, pergilah ke hutan. Belajarlah dari Raja Rimba. Iya atau tidak? Ya, karena di sana sedang didulang apa? Ilmu. Raja Rimba lagi mengajar kursus, ya kan? Membuka sekolahan, kan begitu? Kok pada melotot begini? Saya salah apa ini? Jadi apa bedanya manusia sama binatang? Apa bedanya? Itu bedanya. Binatang tidak butuh ilmu. Ya kan? Binatang itu mengulang-ulang sesuatu berdasarkan nalurinya saja. Allah sudah pasang naluri itu, selesai. Memangnya bebek pernah belajar berenang? Memangnya ikan belajar berenang? Tidak ada kawan, nggak ada guru kursus burung berenang. Ya, guru kursus ikan terbang ada? Ada? Tidak ada, karena ikan bisa berenang tanpa belajar, ya kan? Burung pun begitu, tidak ada gurunya untuk bisa terbang. Kuda bisa berlari, tidak perlu guru. Allah pasang itu semua pada binatang. Tapi manusia harus belajar. Maka 3 alat itu alat belajar Allah kasih. Belajar engkau. Jadi Ustaz, saya boleh berdagang atau tidak Ustaz? Saya boleh bekerja atau tidak mencari nafkah? Boleh, itu kerjaan sampinganmu. Tapi kerjaan utamamu adalah menuntut ilmu dengan 3 alat tadi. Yang salah orang yang membalik. Yang utamanya mencari nafkah, menuntut ilmu ditaruh di belakang. Bukan di samping kawan, belakang. Ini kekejaman ini kebodohan yang sangat. Sehingga jangan heran kalau ternyata kita mengalami keterbelakangan karena kita membelakangkan ilmu. Ini masalah. Kalau kita ingin jadi manusia yang maju dan berkembang, ilmu harus di depan. Dengan ilmu kamu bisa punya harta. Dengan ilmu kamu bisa jadi kuat. Dengan ilmu kamu bisa menundukkan semua manusia. Modalnya apa? Ilmu. Ya, sepakat? Itu mantap. Semangat apa ini? Semangat COVID. Kemudian antum lihat sekarang surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi?
Untuk apa berjalan di muka bumi? Jalan-jalan? Bukan. Carilah pengetahuan. Carilah pengalaman. Karena itu yang mahal di dunia ini. Yang mahal di dunia ini bukan uang. Bukan barang. Karena itu semua bisa dibeli. Yang mahal itu adalah pengetahuan dan pengalaman. Antum bayangkan orang dapat pengetahuan, orang dapat pengalaman itu dengan susah payah. Harus melewati waktu. Harus berkeringat-keringat, harus berdarah-darah. Bahkan para ulama itu sampai kencing-kencing darah. Iya atau tidak? Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Sehingga kalau Al-Imam Malik mengatakan, Man allamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa yang mengajari aku satu huruf, aku jadi hambanya. Dari mahalnya apa? Ilmu. Nah, ini orang yang mengerti harganya ilmu. Kalau orang bodoh, ilmu taruh belakang, uang taruh depan. Salah. Ilmu taruh depan, uang taruh belakang. Itu sikap yang benar. Kalau antum mau maju, mau berkembang, bersikaplah seperti itu. Kemudian, fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Antum lihat, di saat orang itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman, maka terbukalah. Terbuka apanya? Qulubun. Qulub itu jamak dari qalbun. Qalbun itu artinya apa? Hati. Jantung. Yakin? Sepakat. Hebat ini. Kawan kita ini hebat nih. Mulai menggurui saya dia ini. Ya, jantung ya? Yakin? Udah. Berarti antum nggak terbeli nih. Saya takut nanti keluar dari sini terbeli lagi. Nanti menerjemahkan qalbun artinya hati. Antum pergi ke negara Arab, ammi, ashtari qalb. Antum di sana kan orang makan sandwich ya, roti, diiris, diisi apa? Hati, diisi hati, iya kan? Bahasa Arabnya apa hati? Kibdah, kabad, kibdah. Kalau antum kesana ngomongnya ya ammi, ashtari qalb, mafi, gak ada di situ, gak ada. Gak ada, karena tidak menjual qalb, tidak menjual jantung dia. Yang dijualnya apa? Hati. Roti itu dimasuki apa? Irisan hati. Ya. Antum perhatikan terjemah Al-Quran berbahasa Inggris. Qalbun itu diterjemahkannya heart, H-E-R-R-T. Heart. Heart itu kalau dibahasa Indonesia kan apa? Hati lagi. Salah lagi. Kamu akan dikasih nilai 0 oleh orang barat. Di saat menerjemahkan heart, hati lagi. Heart itu jantung, kawan. Ya atau tidak? Ini yang harus kita perbaiki. Dan kita akui ini sebuah kesalahan. Dan kesalahan ini akan punya imbas terhadap pendidikan. Maka saya datang ke Lampung untuk merubah itu. Karena ini salah satu langkah salah itu adalah menerjemahkan dengan terjemah yang salah. Karena di saat antum ditanya kantornya jiwa itu di mana? Jantung. Kantornya akal pikiran itu di mana? Jantung. Kantornya fitrah itu ada di mana? Jantung. Kantornya emosi, hawa nafsu di mana? Jantung. Membuktikannya tidak sulit. Tidak sulit. Kalau antum lagi sedih, yang berdebar-debar hati atau jantung? Kalau antum lagi senang, yang berdebar-debar apa? Jantung. Kalau antum sedang berbuat baik, yang tenang jantung.
Kalau antum berbuat buruk, yang deg-degan apa? Jantung. Kalau antum berbuat sesuatu yang benar, tenang jantung. Begitu antum berbuat sesuatu yang salah, apa yang terjadi? Jantung antum berdebar-debar, deg-degan. Kalau antum berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantung tenang. Begitu berbuat sesuatu yang berbahaya, tuk tuk tuk, iya atau tidak? Hah? Mana peranan hati? Kubur. Hati tidak punya peran pendidikan. Hati tidak punya peran pendidikan. Yang punya peran pendidikan itu jantung. Kenapa? Karena jiwa itu bermarkas di mana? Di jantung. Sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman terbukalah akal pikiran. Karena apa? Antum tahu, tubuh itu butuh makanan dan minuman. Tapi jiwa itu butuh pengetahuan dan pengalaman. Yang bikin pintar jiwa, nutrisinya apa? Pengetahuan dan pengalaman. Itu hausnya jiwa kepada apa? Kepada pengetahuan dan pengalaman. Laparnya jiwa kepada apa? Pengetahuan dan pengalaman. Nah, kemudian au adhanun yasma'una biha. Nah, di saat antum itu melakukan perjalanan, menimba ilmu, maka telinga antum jadi efektif, jadi aktif, mendengar, menimba ilmu. Akan tetapi Allah memperkarakan satu hal. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi ada yang buta. Bukan mata yang di sini, tapi mata yang di jiwa, di dalam dada, itu yang mati. Sehingga sudah tahu ini yang benar, disalahkan. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak cocok. Tidak cocok. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kita bilang buta sekali kamu ini. Lihat bahwa ini kebenaran. Lihat bahwa ini kesalahan. Kenapa yang benar engkau salahkan, yang salah engkau benarkan? Ini buta ini. Nah, yang buta apanya? Yang buta bukan matanya, matanya melek. Seorang hakim yang zalim matanya melek atau buta? Tapi yang buta apanya? Jantungnya, jiwanya, dadanya. Kenapa? Karena di dalam dada, di dalam jantung ada apa? Ada nyawa, ada jiwa bermarkas di sana. Nah, dari situ antum tangkap sudah pelajaran penting bahwa ini aspek yang keempat, yaitu fitrah. Kenapa? Karena mata jiwa itu adalah fitrah. Mata jiwa itu adalah fitrah. Insya Allah dalam pelajaran-pelajaran lanjutan nanti kita akan fokus dalam membahas fitrah. Tapi hari ini kita ingin berkenalan dulu. Insya Allah kita sering ketemu nanti. Insya Allah. Karena memang butuh waktu, butuh pendalaman. Nah, berikutnya antum lihat surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu memikirkan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang jantung-jantung mereka itu telah terkunci? Berarti memikirkan Al-Quran itu menggunakan apa? Jantung lagi.
memperhatikan Al-Quran itu menggunakan apa? Menggunakan jantung. Sehingga yang harus dibenahi di sini bahwa otak itu betul buat berpikir, tapi dia itu seperti HP, seperti laptop, seperti kalkulator. Kalkulator itu adalah alat hitung, ya. Tapi bisa bekerja sendiri? Tidak bisa, harus dioperasikan. Laptop itu, komputer itu alat berpikir, betul atau tidak? Betul. Tapi harus ada yang mengoperasikannya. Jadi alat, otak itu alat. Otak itu seperti antum menyebut tangan, kaki, semua itu harus digerakkan. Harus digerakkan. Ada yang mengoperasikannya. Apa yang mengoperasikannya? Jiwa. Ini yang kita sedang bahas. Kemudian berbicara tentang dalil-dalil akal fikiran, saya tutup dengan yang keempat. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang bernama An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Dia katakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Bukankah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, mudghatan. Mudghah itu berasal dari kata madgha yang bugu madgha, mengunyah. Mudghah itu artinya daging yang renyah, daging yang mudah dikunyah. Apa itu? Diterangkan di akhir hadis. Ala wahyal qalbu. Tidak lain itu adalah jantung. Idza saluhat, kalau jantung itu baik, saluhal jasadu kullu. Kalau jantung itu baik, baik sekujur tubuh. Tangan jadi baik, kaki jadi baik, pikiran jadi baik, semua jadi baik karena jantungnya baik. Di mana jantung yang baik? Jantung yang berakhlak, jantung yang beriman, jantung yang berilmu, jantung yang berpengalaman, jantung yang mengerti membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana bahaya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, rusaklah sekujur tubuh. Di mana kalau akal pikiran itu sudah jelek, hawa nafsu itu sudah jelek, fitrah itu sudah kalah oleh hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu sudah angkara murka. Ini bahasa zaman dulu ini, keluar nih bahasa zaman dulu, sudah nggak dipakai nih sama orang-orang milenial. Tapi muncul lagi di saat kita berbicara tentang hawa nafsu. Hawa nafsu yang angkara murka. Artinya sudah tidak bisa diatur oleh akal pikiran. Tidak bisa diatur lagi oleh fitrah, oleh nurani. Sehingga dia yang ingin memimpin tubuh. Dia yang ingin mengatur tubuh. Sehingga tidak lagi berpikir dengan akal pikiran, tapi berpikirnya dengan hawa nafsu. Tidak lagi berpikir dengan nurani, tapi berpikirnya dengan hawa nafsu. Nah, ini namanya hawa nafsu yang apa? Covid. Apa hawa nafsu mengalami apa tadi? Apa tadi? Angkara murka. Angkara murka. Ini bahasa zaman dulu kita munculkan lagi. Supaya ini ada pelajaran baru nih. Namanya angkara murka. Baiklah, selesai kita tentang akal pikiran. Kekuatan yang kedua adalah, kok lompat ini? Oh ini, ini kekuatan fitrah.
Yang pertama, berbicara tentang fitrah itu sama, saya ambilkan 4 dalil. Yang pertama saya ambilkan dari surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini terkenal dengan sebutan ayat fitrah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari punggung mereka berupa dzurriyyah, cikal bakal mereka. Antum kalau mau puas membaca tafsir ayat ini, bukalah kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baca itu. Karena ayat ini, satu ayat ini, itu dibahas dalam belasan halaman. Dilengkapi dengan dalil-dalil yang lengkap. Nah, jadi saat manusia itu baru cuma 1 orang, yaitu Adam alaihissalam, Allah pun menepuk punggung Nabi Adam. Ditepuknya, kemudian berjatuhanlah cikal bakal manusia dari punggung Nabi Adam. Kemudian Allah letakkan di tangan kanannya. Dan Allah pun bertanya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kemudian Allah meminta persaksian kepada cikal bakal manusia itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka cikal bakal manusia pun menjawab, bala, benar. Kemudian malaikat Allah dan para malaikat pun mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Ada pernyataan, ada persaksian. Maka ini disebut perjanjian. Al-mithaq. Karena sebelum ini belum pernah ada perjanjian yang mendahuluinya, ini disebut al-mithaqul awal. Perjanjian pertama. Perjanjian pertama. Sehingga, ada yang mulai menguap ini. Tanda-tanda hari kiamat ini. Antum lihat, ini Allah bertanya kepada manusia sebelum manusia lahir ke bumi. Masih di punggungnya Nabi Adam sudah Allah tanya. Dirontokkannya, turun ke bawah, diletakkan di tangan kanan Allah, kemudian ditanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dijawab, bala, benar. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, karena mengakui bahwa Allah itu Rabb. Allah itu Rabb, diakui. Maka manusia itu telah bertauhid rububiyah sebelum lahir ke muka bumi. Ini fitrah. Sehingga tauhid rububiyah itu ada di fitrah semua orang. Semua orang membawa tauhid ini sebelum lahir di muka bumi. Sehingga di saat antum berbicara tentang iman, maka iman itu tidak di otak, tidak di emosi, tidak di psikomotorik, tapi adanya di mana? Di nurani, di fitrah. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Kemudian Allah pun mengingatkan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah ingatkan ini supaya jangan nanti di hari kiamat kalian bilang, saya enggak kenal Allah, saya tidak beriman kepada Allah. Allah bilang, dusta kamu, lupa kamu, lalai kamu. Kenapa? Karena kamu itu sudah dari awal sudah kenal Allah, tapi engkau ingkari. Karena apa diingkari? Karena sombong dan bohong. Karena apa? Sombong dan bohong. Dua ini yang
menutupi iman kepada rububiyah Allah. Nanti kalau sombong itu rontok, maka orang pun akan beriman kembali kepada Allah. Buktinya apa? Di surat Yunus diceritakan kalau manusia itu berada di atas kapal, kemudian datang badai, ya, berbaju putih ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Belum resmi. Nanti kalau sudah gini, udah zat besinya sudah masuk ke sini, sehingga terasa berat, pluk gini, baru kena. Kalau mulai tanda-tanda, saya peringati dulu. Nah, antum lihat, Allah mengingatkan, jangan sampai jawaban kalian adalah ini. Kami lalai ya Allah, kami lupa ya Allah. Tidak bisa. Karena fitrah itu sudah Allah letakkan pada setiap orang. Dan dengan fitrah itu orang sudah kenal Allah. Tapi yang jadi masalah fitrah itu dilumpuhkan, yang menguasai apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu bersikap apa tadi? Angkara murka. Angkara murka itu berisi dua hal tadi. Sombong dan bohong. Jadi ungkapan kebanggaan, kebohongan, kesombongan. Itulah yakni menunjukkan manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian kita pindah ke hadis. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya setiap anak itu lahir punya nurani tanpa kecuali. Siapapun anaknya, entah anaknya orang Islam, entah anaknya orang kafir, entah anak Yahudi, anak Cina, anak Afrika, anak siapapun, lahir itu sudah punya fitrah. Nah, di riwayat yang lain, ala hadhil millah, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan beragama ini. Agama apa itu? Islam. Jadi setiap bayi lahir itu sudah muslim. Kenapa? Karena sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sudah mengakui tauhid rububiyah. Kemudian dirusaklah anak itu oleh kedua orang tuanya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, merubah anak itu dari Islam menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, merubah anak itu dari Islam menjadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, dan merubah anak itu dari Islam menjadi Majusi, menjadi penyembah berhala, penyembah api, penyembah bintang, penyembah pohon, penyembah keris, penyembah batu dan sebagainya. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a, seperti halnya binatang itu pada saat lahir dalam keadaan utuh. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah kalian dapati ada binatang lahir jad'a? Jad'a itu potong, telinganya potong, buntutnya potong. Ada binatang lahir seperti itu? Tidak ada. Dipotong oleh manusia, telinganya dipotong, buntutnya dipotong. Kenapa dipotong? Karena ini adalah binatang peliharaan yang disembahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tanda-tandanya apa? Telinganya potong, buntutnya potong. Sehingga yang memotongnya siapa? Manusia. Bukan lahir dalam keadaan potong. Begitu pula manusia lahir dalam keadaan beriman kepada Allah.
beriman kepada rububiyah Allah, tapi orang tuanya lah yang mengubah anak itu. Dari Islam menjadi Yahudi, dari Islam menjadi Nasrani, dari Islam menjadi Majusi. Kedua orang tuanya. Sehingga paling baiknya manusia di dunia ini adalah ayah dan ibu, dan paling jahatnya manusia di dunia ini adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang baik akan mempertahankan fitrah anak, menjaga, melindungi fitrah anak. Tidak boleh dirusak. Biarkan anak itu cerdas nuraninya, cerdas fitrahnya, semakin tajam, karena semakin berilmu, semakin berpengalaman, maka semakin cerdas. Bukan orang tua yang justru merusak anak. Dari kecil anaknya dirusak. Bagaimana cara merusak anak? Merusak fitrah anak? Dimulailah dengan hal-hal yang sombong dan bohong. Hal-hal yang sombong dan bohong. Contohnya, orang tua mengajari anak, nak, kamu itu berdarah biru, nak. Kamu ini tidak sama dengan orang lain. Nenek moyang kamu itu adalah orang-orang yang berdarah biru. Tulangmu terbuat dari besi, ototmu terbuat dari kawat. Maka anak sombong. Siapa yang bikin dia sombong? Orang tuanya. Anak diajari bohong. Nah, nanti kalau ada tamu datang, bilang ibu tidak ada ya. Maka masuk dia bersembunyi ke dalam kamar. Tutup. Ting tong, dibuka oleh anak. Nak, ibumu mana? Kata ibu tidak ada. Jadi diajari apa oleh ibunya? Diajari jujur apa diajari bohong? Antum lihat lagi, dari kecil setiap mau tidur dipompa, dihipnotis dengan cerita dan dongeng kancil. Bahkan dinamai kancil yang cerdik, padahal pembohong, penipu, ya atau tidak? Kancil itu pembohong atau bukan? Penipu atau bukan? Penipu kawan, ditipunya petani, ditipunya buaya, ditipunya macan. Kok dinamai apa? Cerdik. Hasilnya apa? Ya ini kita lihat. Di mana-mana orang-orang yang pintar ngebohongi siapapun. Undang-undang bisa dibohongi, aparat bisa dibohongi, hakim bisa dibohongi, ya atau tidak? Apalagi masyarakat. Itu hasilnya. Kenapa? Ini pembinaan yang hebat dari ibu. Apa pembinaannya? Mengajari kancil yang cerdik. Ini salah satu contoh fenomena. Bagaimana anak itu dari jujur dipindahkan menjadi pembohong. Kemudian antum lihat lagi surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan olehmu wajahmu ini ke arah agama ini dengan sikap yang hanif. Apa hanif itu? Salah. Hanif itu bukan lurus. Hanif itu bukan lurus. Hanif itu adalah cenderung kepada kebenaran. Mala ilal haq. Hanafa yahnifu hanfan. Hanafa yahnifu hanfan. Itu artinya mala yamilu mailan.
Yang artinya apa? Cenderung. Cenderung kepada apa? Cenderung kepada kebenaran. Itu orang yang hanif. Orang yang hanif itu berbuat salah atau tidak? Nabi Ibrahim itu hanif, ya atau tidak? Berbuat salah atau tidak? Berbuat salah atau tidak? Berbuat salah, tapi dengan cepatnya dia kembali kepada kebenaran. Itu orang yang hanif. Orang yang hanif itu bukan berarti lurus, karena Allah tidak pernah menciptakan manusia yang lurus. Tidak ada. Nabi Muhammad berbuat salah atau tidak? Berbuat. Abasa wa tawalla, surat Al-Anfal. Ya atau tidak? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berbuat salah. Tapi segera bertaubat, segera berubah. Segera diingatkan oleh Allah. Diluruskan kembali. Dan bersikap hanif. Tidak menunda-nunda. Nabi Adam berbuat salah atau tidak? Berbuat salah. Kemudian segera dia bertaubat. Dan ini bedanya dengan iblis. Iblis salah dan berlanjut. Karena tidak hanif. Tapi Nabi Adam apa? Hanif. Dia langsung bertaubat. Ya atau tidak? Itu orang yang hanif. Orang yang hanif itu bukan orang yang lurus. Karena nggak ada manusia yang lurus, itu tidak ada. Manusia yang lurus itu artinya manusia yang tidak punya salah. Ada? Tidak ada. Allah belum pernah menciptakan itu. Sehingga yang ada manusia itu punya hawa nafsu yang bisa membuatnya salah dan lupa. Iya atau tidak? Sepakat atau tidak? Itu dia, mantap itu. Nah, antum lihat. Allah katakan fitrat Allah. Sikap yang hanif itulah sikapnya fitrah. Fitrat Allah itu fitrah. Fitrah itu sikap dasarnya adalah hanif. Itu sikap dasar. Sehingga kalau orang ikut fitrahnya pasti akan jadi orang yang saleh. Karena kesolehan dimulai dari mana? Dari fitrah. Jadi memperbaiki orang, yang diperbaiki bukan otaknya. Yang diperbaiki adalah fitrahnya. Dimulai dari sana. Kembalikan lagi agar fitrah itulah yang memimpin. Jadi orang soleh itu fitrahnya memimpin akal pikiran dan memimpin hawa nafsu. Tapi orang yang buruk, hawa nafsunya yang memimpin akal pikiran dan memimpin fitrah. Sehingga kedua-duanya kalah oleh hawa nafsu. Ya. Kemudian antum lihat lagi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia berada padanya. Artinya pada saat lahir manusia dalam keadaan apa? Fitrah. Ini fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Entah anak Yahudi, entah anak Nasrani, entah anak Majusi, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam. Sama anak mereka itu asalnya lahir dalam keadaan fitrah. Dzalika dinul qayyimu. Sikap hanif itulah agama yang lurus. Jadi kalau agama itu lurus, tapi kalau manusia itu hanif. Ya, bisa dipahami ini? Nah, walakinna aktsaran nasi la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berakal. Otaknya bisa jadi cerdas, tapi akal pikirannya tidak cerdas. Karena orang yang akal pikirannya cerdas itu menggunakan fitrah. Dipimpin akal pikirannya itu oleh fitrah. Bisa dipahami ini? Sehingga perbaikan dimulai dari mana? Dari fitrah. Ya, kita break. Silakan. Antum
yakni beristirahat sebentar.